Babak baru untuk Nusantara, pembubaran Satgas IKN. Pada tanggal 12 April 2025, Indonesia menyaksikan perkembangan penting mengenai masa depan ibu kota negaranya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengumumkan pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara, menandai momen penting dalam proyek relokasi ambisius negara ini. Keputusan ini, yang diresmikan melalui Keputusan Menteri Normatur KPTS M 2025 secara efektif mencabut keputusan sebelumnya yang membentuk Satgas pada tahun 2024. Langkah ini menandakan pergeseran strategis dalam tanggung jawab dan mengantarkan era baru bagi pembangunan Nusantara. Pengumuman ini, yang disambut dengan minat besar baik dari dalam Indonesia maupun komunitas internasional, menggarisbawahi sifat dinamis dari usaha berskala besar ini. Pembubaran Satgas bukanlah tanda melambatnya momentum. Sebaliknya, ini menunjukkan transisi yang dipertimbangkan dengan cermat, yang bertujuan untuk merampingkan proses pembangunan di bawah kepemimpinan otoritas yang berdedikasi. Langkah ini telah memicu diskusi dan analisis yang luas, mendorong banyak orang untuk menggali lebih dalam alasan di baliknya. Memahami konteks seputar keputusan ini membutuhkan perjalanan kembali ke awal pembentukan Satgas dan peran integralnya dalam meletakkan dasar bagi Nusantara. Asal mula sebuah visi, lahirnya Satgas IKN. Kisah Satgas IKN dimulai pada tahun 2021 di bawah kepemimpinan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat itu, Basuki Hadimuljono. Menyadari ruang lingkup dan kompleksitas yang sangat besar dari relokasi ibu kota negara, pemerintah melihat perlunya badan khusus untuk memimpin tahap awal pembangunan infrastruktur. Hal ini menyebabkan pembentukan Satgas yang diresmikan melalui Keputusan Menteri Nomor 14 KPTS M 2021. Mandat Satgas jelas untuk meletakkan dasar bagi ibu kota yang berkelanjutan, cerdas dan inklusif yang mencerminkan aspirasi Indonesia untuk masa depan. Ini termasuk berbagai tanggung jawab, mulai dari melakukan studi kelayakan dan perencanaan induk, hingga mengawasi desain dan konstruksi awal infrastruktur utama. Satgas, yang terdiri dari para ahli dari berbagai bidang, memulai misinya dengan komitmen yang teguh. Mereka dengan cermat menyusun cetak biru untuk Nusantara, dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan populasi yang terus bertambah. Upaya mereka meletakkan fondasi di mana ibu kota masa depan akan berdiri. Pilar kemajuan pencapaian penting Satgas IKN. Selama masa jabatannya, Satgas IKN mencapai tonggak penting, mengubah visi Nusantara dari konsep ambisius menjadi kenyataan yang nyata. Salah satu pencapaian mereka yang paling menonjol adalah pengembangan rencana induk yang komprehensif untuk ibu kota baru. Rencana induk ini, sebuah bukti dari kerja keras perencanaan dan kolaborasi yang cermat, menguraikan tata ruang kota, jaringan transportasi, ruang hijau, dan proyek infrastruktur utama. Ini berfungsi sebagai dokumen panduan, memastikan pendekatan pembangunan yang kohesif dan terintegrasi. Di luar perencanaan, Satgas memainkan peran penting dalam memulai beberapa proyek infrastruktur penting. Ini termasuk pembangunan jalan akses, jembatan, dan utilitas dasar, meletakkan dasar bagi perluasan fisik kota. Upaya awal ini sangat penting dalam menunjukkan kemajuan nyata dan menarik investasi. Pergantian penjaga kebangkitan otorita IKN. Seiring Nusantara bertransisi dari fase perencanaan ke pembangunan yang lebih intensif, kebutuhan akan badan pemerintahan yang berdedikasi menjadi semakin jelas. Hal ini menyebabkan pembentukan otorita IKN atau OIKN pada tahun 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 62. OIKN, yang dibayangkan sebagai otoritas tingkat tinggi dengan kendali penuh atas proses pembangunan, menandakan pergeseran yang signifikan dalam tata kelola. Pembentukan OIKN menandai perkembangan alami dalam perjalanan pembangunan Nusantara. Dengan landasan awal yang diletakkan oleh Satgas, panggung telah disiapkan bagi otoritas yang berdedikasi untuk mengambil kendali dan mengarahkan proyek menuju tujuan jangka panjangnya. OIKN, yang diberi otonomi dan sumber daya yang lebih besar, bertugas mengawasi semua aspek pembangunan Nusantara, mulai dari infrastruktur dan perencanaan kota hingga pembangunan ekonomi dan integrasi sosial. Pendekatan yang disederhanakan ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di tahun-tahun mendatang. Bagian 5, Danis H. Sumadilaga,
pemimpin di pusaran perubahan. Sepanjang transisi ini, satu tokoh menonjol karena perannya yang penting baik dalam Satgas maupun OIKN, Danis H. Sumadilaga. Sebagai mantan Direktur Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR dan Ketua terakhir Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, Sumadilaga memainkan peran kunci dalam membentuk lintasan pembangunan awal Nusantara. Kepemimpinannya di dalam Satgas memastikan pelaksanaan mandatnya yang tepat waktu dan efisien, meletakkan dasar yang kokoh bagi OIKN untuk dibangun. Setelah pembubaran Satgas, keahlian dan pengalaman Sumadilaga terbukti sangat berharga karena ia terus berkontribusi pada pembangunan Nusantara di dalam OIKN. Komitmen Sumadilaga terhadap keberhasilan Nusantara mencontohkan dedikasi dan keahlian individu-individu yang terlibat dalam proyek monumental ini. Kontribusinya berfungsi sebagai pengingat elemen manusia yang mendorong upaya ambisius ini, memastikan kontinuitas dan transfer pengetahuan yang lancar. Bagian 6. Transisi yang mulus, meneruskan obor pembangunan. Pembubaran Satgas dan penyerahan tanggung jawab selanjutnya kepada OIKN dirancang dengan cermat untuk memastikan transisi yang mulus. Ini melibatkan proses serah terima yang komprehensif, memastikan bahwa semua proyek, rencana, dan data yang sedang berlangsung ditransfer dengan lancar ke OIKN. Pendekatan yang cermat ini bertujuan untuk meminimalkan gangguan dan mempertahankan momentum dalam pembangunan Nusantara. OIKN, yang mewarisi fondasi yang kokoh yang diletakkan oleh Satgas, sekarang berada pada posisi yang tepat untuk mempercepat fase pembangunan berikutnya, berfokus pada proyek yang lebih kompleks dan berskala besar. Keberhasilan transisi ini merupakan bukti semangat kolaboratif dan visi bersama dari semua pemangku kepentingan yang terlibat. Ini menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap transparansi dan efisiensi dalam mengelola proyek yang penting secara nasional ini. Bagian 7. Masa depan terbentang, peta jalan OIKN untuk Nusantara. Dengan OIN sekarang memegang kendali, masa depan Nusantara penuh dengan janji dan tantangan. OIKN menghadapi tugas monumental untuk mengubah hamparan tanah yang luas menjadi ibu kota yang berkembang, berkelanjutan, dan inklusif. Untuk mencapai ini, OIKN telah menguraikan peta jalan komprehensif yang memprioritaskan bidang-bidang utama seperti pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesetaraan sosial. Peta jalan ini berfungsi sebagai dokumen panduan yang menguraikan visi strategis OIKN dan indikator kinerja utama. Salah satu fokus utama OIKN adalah menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan Nusantara. Ini melibatkan penciptaan lingkungan yang ramah bisnis, mendorong inovasi, dan menampilkan potensi kota bagi investor domestik dan internasional. Bagian 8. Warisan kolaborasi, dampak jangka panjang Satgas IKN. Meskipun Satgas IKN telah dibubarkan, warisannya akan terus membentuk pembangunan Nusantara selama bertahun-tahun mendatang. Kontribusi Satgas, mulai dari meletakkan dasar untuk infrastruktur utama hingga membangun kerangka pembangunan yang jelas, telah berperan penting dalam mewujudkan visi Nusantara. Komitmen mereka terhadap kolaborasi, inovasi, dan keunggulan telah menetapkan standar tinggi untuk upaya masa depan di Nusantara. OIKN, yang mewarisi warisan ini, bertugas membangun di atas fondasi yang kuat ini dan membawa obor pembangunan ke depan. Pembubaran Satgas menandai akhir dari suatu era, tetapi juga menandakan awal yang baru, di mana pelajaran yang dipetik dan dasar yang diletakkan akan membuka jalan bagi transformasi Nusantara yang sukses menjadi kebanggaan dan kegembiraan Indonesia. Bagian 9. Melihat ke depan, Nusantara di Cakrawala. Saat kita berdiri di puncak babak baru dalam pembangunan Nusantara, inilah saatnya untuk refleksi dan antisipasi. Perjalanan sejauh ini, yang ditandai dengan dedikasi Satgas dan pembentukan OIKN, telah meletakkan dasar yang kokoh untuk masa depan kota. Jalan di depan pasti akan dipenuhi tantangan, tetapi dengan perencanaan yang cermat, komitmen yang teguh, dan dukungan berkelanjutan dari rakyat Indonesia, Nusantara siap menjadi contoh cemerlang pembangunan perkotaan berkelanjutan dan mercusuar kemajuan bagi bangsa dan kawasan.